Dan ini pada akhirnya bagi saya ini menjadi satu pelajaran kepada relawan Ganjar untuk tidak lagi menyerang-nyerang Presiden Jokowi, apalagi sampai menuduh-nuduh Pak Jokowi itu main drama dan sebagainya. Karena pada akhirnya ternyata Ganjar sangat-sangat bergantung kepada endorse atau dukungan Pak Jokowi. Karena tanpa itu semua nggak ada apa-apanya gitu. Bisa kalah sama Prabowo Ganjar ini. Gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini ada dua berita yang menurut saya ini saling berkaitan. Yang pertama adalah survei elektabilitas Prabowo untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan Ganjar, di mana suara Prabowo naik menjadi 30%, sementara suara Ganjar turun menjadi 26%, atau hanya selisih 1% dari Anies Baswedan. Sementara berita yang kedua di hari yang sama, akhirnya Presiden Jokowi mengajak Ganjar untuk belusukan lagi. Setelah sebelumnya sempat dicuekin. Karena sebelumnya gitu ya, Ganjar itu sudah bermalam di Solo, sudah nyambut ke bandara dan kemudian bermalam di Solo, nginep di hotel, tapi keesokan harinya Pak Jokowi nggak jadi berkegiatan. Iya. Jadi cuma bisa sholat Jumat bareng gitu. Dan setelah itu Pak Jokowi meminta agar Ganjar jalan sendiri untuk cek harga-harga atau persiapan jelang Lebaran. Dan ini bukan spekulasi, ini bukan analisa. Ini pengakuan Ganjar sendiri. Yang diminta untuk jalan sendiri dulu. Tapi sekarang hari Senin gitu ya, akhirnya Pak Jokowi mengajak Ganjar untuk belusukan, untuk berkegiatan bareng, dan bahkan satu mobil lagi gitu. Udah bareng-bareng lagi. Meskipun posisinya agak berbeda. Kayaknya ini belum selesai gitu. Karena kalau biasanya Pak Ganjar itu kan bersebelahan dengan Pak Jokowi gitu. Kalau diajak satu mobil gitu kan, Pak Ganjar di sebelahnya Pak Jokowi biasanya gitu. Sementara sekarang gitu ya, Pak Ganjar itu disuruh duduk di depan. Deket sopir. Sebelahan sama sopir. Sementara Pak Jokowi ditemani oleh Zulkifli Hasan. Sehingga secara kode-kode atau isyarat-isyarat orang Solo gitu ya, kayaknya ini belum selesai gitu ya. Karena dari posisi ini membuktikan bahwa Pak Jokowi kayaknya masih belum terlalu nyaman dengan Ganjar. Sehingga Ganjar disuruh duduk di depan gitu. Karena kalau kita biasa naik mobil gitu ya, biasanya orang yang kita suruh duduk di depan itu kan dua pilihannya gitu ya. Entah itu karena dia numpang di mobil kita, atau dia ajudan kita. Suruh duduk depan gitu kan. Deket supir biasanya gitu kan. Jadi ya nampaknya belum selesai, tapi ini sudah lebih mendingan, sudah lebih baik dibandingkan hari Jumat lalu. Yang dicuekin, yang disuruh jalan sendiri. Ya karena kalau Ganjar jalan sendiri itu nggak ada beritanya gitu. Nggak banyak diberitakan sehingga ya seperti nggak ada kegiatan apa-apa gitu ya. Tapi sekarang ketika Pak Jokowi mengajak Ganjar untuk belusukan lagi, yaitu menjadi satu kode-kode keras bahwa keduanya sudah mulai memahami posisi masing-masing. Meskipun nampaknya belum selesai sepenuhnya gitu, tapi pada intinya bagi saya ini semacam satu hukuman gitu ya, yang sudah mulai berakhir. Bayangkan loh, Ganjar itu nginep di Solo gitu ya, bersiap untuk menemani kegiatan presiden, tapi ternyata nggak ada. Itu kan hukuman bagi dia, tapi ya kayaknya sekarang sudah selesai gitu ya, sudah diajak jalan lagi, sudah satu mobil lagi, meskipun posisinya masih di depan. Ya harapannya nanti segera baik lah, segera normal seperti biasanya, sehingga Pak Ganjar bisa bersebelahan lagi dengan Presiden Jokowi gitu ya, dan bisa bagi-bagi kaos lagi, bisa bersama-sama lagi ngobrol dan asik satu baris satu mobil gitu ya. Dan ini bagi saya berita Pak Jokowi mengajak Ganjar untuk satu mobil lagi ini adalah upaya untuk menetralisir atau sekedar apa ya, mengobati rasa sakit hati para pendukung Ganjar. Karena coba bayangkan, hari ini menurut survei suara Ganjar itu turun gitu. Jadi ketika Pak Jokowi ngajak Ganjar untuk satu mobil lagi, untuk berkegiatan lagi, ini untuk menetralisir orang-orang yang kecewa dengan Ganjar gitu. Karena kalau ini nggak dinetralisir gitu ya, suara Ganjar bisa turun terus gitu.
Jadi dengan pengorbanan Presiden Jokowi yang memang sangat sabar luar biasa gitu ya, ya Prabowo aja dimaafin dan kemudian jadi menteri gitu ya, apalagi cuma Pak Ganjar yang memang satu partai yang sebelumnya memang sudah sangat akrab sekali gitu, sehingga dengan satu kesalahan kemarin itu semestinya itu bisa cepat lebih terurai sehingga ke depan Pak Jokowi dan Pak Ganjar ini bisa kembali solid lagi, meskipun sekarang nampaknya belum sebaris. Posisi Ganjar masih di depan sebagai ajudan. Atau seperti orang numpang, tapi minimal satu mobil lah gitu ya, nggak seperti sebelum-sebelumnya. Ya mungkin karena Pak Jokowi itu biasanya kan Pak Jokowi mendapatkan data-data itu lebih cepat dibandingkan media atau kita. Jadi untuk data apapun Pak Jokowi biasanya mendapatkan lebih cepat, entah itu data ekonomi, data survei, itu lebih cepat. Sehingga kalau hari ini beritanya suara Ganjar itu turun menjadi 26%, ya mungkin kemarin Pak Jokowi sudah dapat data-data itu, sehingga hari ini gitu ya, mungkin Pak Jokowi merasa kasihan dengan Ganjar, sudah dihukum dengan sedemikian rupa. Sudah dicuekin hari Jumat lalu di Solo gitu, sehingga ya hari ini waktunya untuk dinetralisir, untuk diperbaiki agar suaranya tidak turun-turun terus. Ya, karena menurut survei gitu ya, suara Ganjar ini turun 8%. Turunnya 8%. Dari semula di atas 30%, sekarang hanya 26%. Dan kabar baiknya dari 6% ini, dari 8% ini gitu ya, kabar baiknya itu tidak sepenuhnya langsung beralih kepada Prabowo atau Anies gitu ya. Nggak semuanya gitu. Jadi dari 8% ini mayoritasnya itu langsung memilih untuk tidak menentukan atau belum ada pilihan. Karena suara Prabowo cuma naik 3%, sementara Anies cuma naik 1%. Sehingga mayoritas suara yang turun gitu ya dari Ganjar ini ternyata memilih untuk menunggu atau setia dari menunggu komando Presiden Jokowi. Sehingga bagi saya dengan pertemuan hari ini Pak Jokowi mengajak Ganjar untuk belusukan lagi, itu diharapkan nanti bisa mengembalikan suara-suara orang yang menunggu sinyal-sinyal Presiden Jokowi itu untuk kembali kepada Pak Ganjar gitu. Karena pada akhirnya soal elektabilitas Ganjar ini ternyata sangat-sangat terpengaruh oleh pilihan Pak Jokowi. Karena tanpa dukungan Pak Jokowi gitu ya, suara Ganjar itu ya hampir sama seperti Anies ternyata. Cuma beda 1% gitu ya. Jadi itu kabar baiknya gitu ya. Meskipun turun ternyata kabar baiknya tidak langsung otomatis pindah kepada Prabowo atau Ganjar. Sementara suara Prabowo naik itu karena memang selama beberapa minggu terakhir itu selalu di-endorse atau selalu kunjungan kerja dengan Presiden Jokowi. Jadi nempel terus gitu, sehingga suaranya itu kemudian naik tipis 3% menjadi 30%. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata efek sepak bola atau Piala Dunia U20 itu tidak terlalu berdampak kepada Ganjar ataupun kepada PDI Perjuangan. Ada dampaknya, ada penurunannya, tapi tidak otomatis membuat mereka langsung memilih lawannya. Jadi mereka yang selama ini kecewa dengan Ganjar, yang selama ini menjadi relawan Ganjar terus kemudian nggak mau dukung Ganjar lagi gitu ya, semua itu mayoritasnya menunggu komando dari Presiden Jokowi, nggak beralih kepada Prabowo atau Anies gitu ya. Ya kalaupun ada yang beralih gitu ya, ya mungkin memang sebelumnya mereka sudah dukung Prabowo. Jadi dari cerita Piala Dunia U20 ternyata dampaknya tidak terlalu signifikan seperti yang ditakutkan oleh banyak orang, dan ini pada akhirnya bagi saya ini menjadi satu pelajaran kepada relawan Ganjar untuk tidak lagi menyerang-nyerang Presiden Jokowi, apalagi sampai menuduh-nuduh Pak Jokowi itu main drama dan sebagainya. Karena pada akhirnya ternyata Ganjar sangat-sangat bergantung kepada endorse atau dukungan Pak Jokowi. Karena tanpa itu semua, nggak ada apa-apanya gitu. Bisa kalah sama Prabowo, Ganjar ini. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa di Pilpres 2024 nanti, suara Jokowi sangat-sangat menentukan untuk kemenangan siapapun capres yang akan didukung. Gitu. Jadi kalau saya ngelihat sampai sekarang gitu ya, Pak Jokowi itu kan ngendorse Prabowo, ngendorse Ganjar, gitu kan belum selesai gitu ya, belum final. Ibarat orang pacaran itu langsung dua-duanya dimainin. Tapi nantinya mungkin yang akan dipilih hanya satu gitu. Hanya satu, sehingga ya siapapun yang dipilih oleh Presiden Jokowi nantinya yang didukung oleh Pak Jokowi itu memungkinkan untuk menang di Pilpres 2024, dan itu pastinya bukan Anies Baswedan.
Karena di sisi lain gitu ya, terkait cerita Pak Jokowi ini, sebenarnya ada banyak sekali cerita yang tidak disampaikan di media atau tidak terdengar oleh kita. Karena dulu gitu ya, beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2021 kalau nggak salah gitu ya, ketika Ganjar itu sudah banyak relawannya, terus kemudian mengadakan aksi di mana-mana, itu Pak Jokowi sempat bertanya gitu ya kepada kami gitu ya, ada Pak Menko juga gitu ya. Ini sebenarnya Ganjar ini di Jawa Tengah itu apa ya prestasinya? Prestasi yang luar biasa itu apa katanya? Sampai kemudian dia disukai oleh banyak orang dan kemudian punya elektabilitas yang cukup baik gitu. Apa ya prestasi dia gitu? Sampai kemudian ya nggak ada orang yang bisa jawab gitu. Pak Menko juga diem aja tuh. Nah, karena Pak Jokowi ini agak bingung gitu, akhirnya dikirimlah satu tim komunikasi dan media untuk ke Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu Pak Jokowi ini punya semacam program atau rencana untuk mempromosikan perbaikan Borobudur waktu itu. Karena kan sempat mau dinaikin harganya, sebelum itu kan diperbaiki dulu tuh. Itu dikirim tim ke sana, terus kemudian ya wawancara kepada warga dan sebagainya gitu. Ternyata dari hasil wawancara dengan warga, mayoritas masyarakat di sana itu mengkritik Pak Ganjar. Dan meminta-minta pertolongan kepada Pak Jokowi karena mereka udah gak percaya sama Pak Ganjar gitu. Sehingga dari cerita ini gitu ya, meskipun dengan data yang seperti ini dan itu sudah juga disampaikan kepada Presiden Jokowi, tapi Pak Jokowi tetap pada akhirnya mengendorse Ganjar dan bahkan menyebutkan rambut putih. Kenapa? Ya karena kalau dibandingkan dengan Anies gitu ya, jelas lebih mending Pak Ganjar lah. Lebih mending Ganjar juga dibandingkan Prabowo misalkan gitu ya. Masih mending lah. Sehingga bagi saya gitu ya, prinsip saya sejak awal sama saja gitu, bahwa Ganjar itu ya lebih baik, yang terbaik dibandingkan yang terburuk. Karena ini nggak masuk akal gitu, karena bayangkan coba, elektabilitas Prabowo tetap bagus, Anies juga bagus, ini nggak masuk akal bagi saya. Untuk orang yang sudah jelas-jelas gagal gitu ya lebih gagal lah dibandingkan Ganjar. Kenapa jadi punya elektabilitas gitu? Makanya kemudian selama beberapa bulan terakhir ini saya selalu mengendorse atau mengajukan nama-nama baru gitu. Karena kalau kita hanya memilih capres berdasarkan hasil lembaga survei, itu kan artinya kita hanya memilih seorang pemimpin Presiden Indonesia berdasarkan popularitas dan kesukaan tanpa kita tahu apa itu yang disebut sebagai prestasi atau apa yang sudah dia lakukan selama ini. Karena coba bayangkan, Anies yang sudah gagal di Jakarta misalkan, menurut survei, dia cukup bagus angkanya, 25%. Itu kan nggak masuk akal. Bahkan AHY yang baru masuk ke politik, yang kemudian mundur dari TNI, tiba-tiba menjadi gubernur DKI dan kalah waktu itu. Sekarang elektabilitasnya lebih baik dibandingkan Airlangga Hartarto. Itu nggak masuk akal bagi saya. Jadi saya berharap agar muncul nama-nama baru sehingga ke depan kita memilih seorang pemimpin yang benar-benar berdasarkan prestasi atau apa yang sudah dia lakukan sebelumnya, bukan berdasarkan popularitas atau hanya suka-sukaan di sosial media atau media gitu ya. Makanya saya coba mengusulkan seperti Pak Dudung, seperti Budi Gunadi atau Pak Basuki Hadi Mulyono gitu ya, atau mungkin yang sekarang yang juga agak populer dan kelihatan sangat menjanjikan, Profesor Mahfud MD misalkan gitu ya. Saya mendorong nama-nama baru ini gitu. Karena kalau kita hanya berkutat kepada nama yang ada dalam lembaga survei, itu nggak masuk akal sama sekali. Karena Prabowo misalkan, kok bisa suara dia itu masih tinggi? Padahal sudah 2 kali kalah gitu ya. Terlihat sekali dia ambisi. Ketika jadi Menteri Pertahanan juga kayak nggak ngapa-ngapain sama sekali. Gitu. Lah kok bisa dia tinggi? Itu nggak masuk akal bagi saya. Sehingga ya harapan ideal saya gitu ya, saya harap agar muncul nama baru yang lebih punya prestasi, lebih punya rekam jejak, punya sesuatu yang sudah dilakukan kepada Indonesia ini dan itu positif kepada bangsa kita, bukan hanya sekedar terkenal atau punya nama besar gitu. Karena kalau kita hanya memilih berdasarkan popularitas gitu ya nantinya kita berisiko untuk dipimpin oleh orang-orang seperti SBY dulu. Ya karena SBY itu kan cuma menang populer aja gitu. Kalau dibandingkan Prabowo dan Bu Mega kan nggak ada apa-apanya SBY gitu. Terbukti sekarang kan suara Demokrat kan turun drastis gitu ya. Terbukti nggak ada apa-apanya, dia nggak bisa memimpin gitu. Sehingga ya itu kekhawatiran saya kepada bangsa Indonesia ke depan gitu ya, agar tidak dipimpin oleh orang-orang yang cuma
punya popularitas. Tapi kalau pada akhirnya hanya ditentukan 3 nama itu, Prabowo, Anies, atau Ganjar, ya saya tetap pilih Ganjar gitu. Dengan harapan ke depan itu bisa dimentorin oleh Presiden Jokowi, masih ada waktu untuk diberikan masukan-masukan atau perbaikan ke depan agar Pak Ganjar ke depan menjadi orang yang lebih lebih perhitungan dan lebih matang dalam berpolitik, tidak gerusa-gerusu seperti sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.